Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Di video ini saya mau ngomongin tentang KM Cermai. By the way, ini bukan video sejarah dari KM Cermai, tapi untuk bagian ini nanti juga ada di video History of KM Cermai. Ngomong-ngomong, ada nggak dari antara kalian yang pernah naik KM Cermai di tahun 1993 atau di tahun 2000-an awal sebelum bentuknya dimodifikasi menjadi kapal 3-in-1 ini yang mengangkut kontainer dan kendaraan, dan pernah naik ulang setelah kapalnya dimodifikasi di tahun 2014 sampai dengan saat ini? Jadi dengan kata lain, sering naik KM Cermai ini dari tahun 1993 sampai saat ini di tahun 2021. Kalau kalian baru pertama kali naik KM Cermai di tahun 2014 alias bentuk kapal setelah modifikasi 3-in-1 seperti ini, kalian boleh menyimak video ini. Apakah kalian ada yang sadar kalau di kapal KM Cermai ini ada satu dek kapal yang hilang? By the way, bagian dek yang saya maksud ini bukan bagian yang sengaja dipotong untuk tempat kendaraan atau kardek bagian tengah kapal, tapi dari depan sampai bagian tengah kapal ini benar-benar hilang. Tapi dari bagian depan sampai bagian tengah kapal ini benar-benar hilang dan sudah berubah drastis dari dek ini. Kalau kalian pernah naik KM Cermai ini di tahun 1993 atau di awal tahun 2000-an sampai dengan saat ini, pastinya kalian menyadari kalau ada satu bagian ruangan yang benar-benar hilang. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, video ini bukan bermaksud untuk menjelekkan, menghina, atau segala macam hal yang berbau negatif untuk KM Cermai. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk menjelekkan atau segala macam hal yang berbau negatif untuk KM Cermai. Yang kedua, saya dengan tegas menyatakan dilarang keras menggunakan video saya ini atau memakai video ini untuk mencari kesalahan di kapal KM Cermai dan untuk mengadu domba saya dengan orang kapal. Yang ketiga, pastikan kalian menonton video ini sampai habis supaya tahu apa isi yang sebenarnya dari video ini. Jadi, apakah kalian menyadari kalau kita belum mulai bumper video? Oke, bumper videonya dulu ya. Welcome aboard. So, bagian yang hilang dari KM Cermai ini adalah dek 5. Atau lebih tepatnya, bagian yang hilang dari KM Cermai ini adalah seluruh bagian ruangan kamar kelas 3 KM Cermai. Masa sih kak? Coba perhatikan dek plan atau denah dari KM Cermai ini. Ini adalah denah untuk dek 5 KM Cermai. Awalnya, di bagian ini di dek 5, di sini merupakan ruangan kamar kelas 3. Dari bagian depan dan bagian tengah ini merupakan ruangan kamar kelas 3 di KM Cermai. Dan sekarang di dek 5 ini seperti ini bentuknya. Ini bagian tengahnya.
Dan ini di bagian depannya. Bagian ini dibuat untuk seat kelas ekonomi seperti ini. Kalian tidak percaya? Ayo kita lihat pada saudara kembar dari KM Cermai ini, yaitu KM Dobon Solo. Kita lihat di deck yang sama, yaitu deck 5. Pada deck 5 KM Dobon Solo ini masih ada terdapat ruangan kamar kelas 3 di deck 5 bagian tengah. Sementara seperti ini deck 5 di posisi yang sama dengan KM Cermai. Untuk bagian bentuk kacanya aja ada perbedaan yang sangat mencolok. Terus di sini ada terdapat pintu tengah tambahan di KM Cermai. Sementara di sister ship-nya alias Dobon Solo itu tidak ada. Saya menyadari hal ini ketika saya naik di KM Dobon Solo pada tahun 2020 kemarin. Saya melewati deck 5 KM Dobon Solo dan beberapa hari kemudian saya naik ke KM Cermai. Saya merasakan ada perbedaan yang sangat mencolok dari kedua kapal ini. Kedua kapal ini kembar dan dibuat pada tahun yang sama. Tapi kenapa ada bagian yang saya rasa seperti ada sesuatu yang hilang? Anehnya, setiap kali saya naik ke KM Cermai lewat tangga samping kapal yang langsung ke deck 5, saya selalu masuk ke ruangan ini dulu sebelum ke tempat yang lain. Tempat ini sudah seperti tempat favorit buat saya di KM Cermai. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan deck 5 di KM Cermai ini? Apakah dulu pernah ada kekacauan sampai bagian ini hilang? Awalnya saya mengira seperti itu. Tapi setelah saya melihat ulang foto KM Cermai yang 2 minggu sebelum kapalnya dimodifikasi dan 1 bulan setelah modifikasi bentuk baru, ternyata bagian ini memang sengaja dihilangkan. Alasannya dihilangkan apa, Kak? Kalau saya tidak salah, ini boleh dikoreksi jika saya salah ya. Kalau saya tidak salah, dulu di bagian ini direncanakan untuk tempat ruang makan atau seperti food court gitu. Dan mungkin terinspirasi dengan deck 5 yang ada di KM sini. Kalian nggak percaya? Coba kalian perhatikan bentuk kaca jendela yang ada di deck ini. Ini jendela di KM Cermai dan ini jendela di KM sini. Bentuknya hampir sama kan? Lalu ada penambahan 2 pintu kiri dan kanan di bagian tengah seperti ini. Benar-benar terlihat seperti ruangan food court untuk bagian ini ya. Tapi sayangnya, bentuk pintunya sedikit aneh karena seperti sebuah tempelan buat saya. Sekali lagi, ini menurut saya. Lalu untuk deck depan yang ruangan ekonomi ini, sepertinya ini merupakan tempat seat yang ada di deck tengah kapal yang dipotong lalu dipindahkan ke deck 5 bagian depan untuk dijadikan kamar kelas ekonomi. Kalau bagian tengah ini mau dijadikan tempat food court, lalu mana meja makannya? Nah, untuk bagian ini saya tidak tahu kelanjutannya. Kenapa tidak ada meja makan dan kursinya jika memang dijadikan tempat food court? Tapi untuk ruang makan di deck 5 ini memang ada. Saya pribadi tidak mempermasalahkan soal ini. Tapi kalau ruangan ini kosong, seharusnya anak-anak kalau ingin bermain di dalam kapal, tempat ini adalah yang paling cocok untuk anak-anak bermain. Jadi jika ada penumpang yang membawa anak untuk berlayar, kalau boleh bawa anaknya bermain di deck 5 ini, supaya jika ada penumpang lain yang ingin istirahat tidak terganggu. Dan kalau tidak salah di bagian ini ada sinyal wifi di kapal. Secara keseluruhan, KM Cermai ini masih bagus dan kapal ini merupakan salah satu kapal favorit saya.
Tidak ada yang salah dari kapal ini. KM Ciremai mantap. Kalau boleh saya kasih saran, mungkin ada baiknya jika di ruangan ini ada stand photo booth atau dipasang wallpaper untuk tempat foto-foto khusus di dalam kapal seperti yang ada di KM Dorolonda dan di KM Kelut. Supaya anti mainstream, mungkin wallpaper seperti ini boleh dipasang di dalam KM Ciremai supaya ada ciri khas tersendiri dengan KM Ciremai. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan tekan tombol like dan subscribe channel saya jika ada yang belum subscribe channel saya. Tungguin aja video history of KM Ciremai di channel saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.